A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkenaan tentang usia Imam Mahdi ketika diangkat menjadi imam di usia masih kanak-kanak, dan sudah kita bahas berkenaan tentang hal tersebut. Sekarang kita masuk ke konsekuensi lain saat kita menerima konsep Mahdisme versi Ahlul Bait. Selain kemarin sudah kita bahas berkenaan tentang usia dini Imam Mahdi, maka konsekuensi selanjutnya adalah usia panjang yang dimiliki oleh Al-Imamil Mahdi, karena kita meyakini menurut versi Ahlul Bait bahwa Imam Mahdi hidup sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat. Sedikit saya ingin merefresh apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa sedikit kita ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya. Kesimpulan pertama atau premis pertama dari pembahasan yang sudah kita bahas adalah bahwa imam yang hak akan selalu ada di setiap zaman, dan ini sudah kita bahas beserta berbagai macam dalil sudah kita sampaikan, bahwa dari pembahasan tersebut kita meyakini bahwa imam yang hak harus ada di setiap zaman sampai hari kiamat, termasuk zaman kita saat ini. Ini yang pertama. Kemudian premis kedua adalah sebagaimana juga yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa sepeninggal Nabi, Allah hanya menyiapkan 12 imam hingga hari kiamat, sebagaimana hadis-hadis Nabi yang sudah kita sampaikan juga. Bahkan kita sudah menyebutkan nama-nama mereka, dan yang ke-12 adalah Al-Imamil Mahdi. Ini adalah premis yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ke premis yang ketiga, bahwa kita melihat dalam kitab-kitab sejarah, fakta sejarah menyebutkan bahwa 11 dari 12 imam tersebut telah wafat, baik itu dibunuh ataupun diracun. Sehingga tersisa satu dari 12 imam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari kesimpulan atau dari premis-premis yang tadi telah kita sebutkan, kita kemudian menarik sebuah konklusi, menarik sebuah kesimpulan bahwa imam ke-12 yaitu Al-Imamil Mahdi, sebagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan, harus hidup sampai hari kiamat. Karena kalau seandainya kita katakan tidak, Imam Mahdi misalkan kita katakan tidak hidup, Muhammad ibn Hasan itu telah wafat misalkan, berarti ada masa di mana ada kekosongan imam, dan itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Karena sesuai dengan janji Allah, imam itu harus ada sampai hari kiamat. Imam itu harus ada di setiap zaman sampai hari kiamat. Sehingga ini mustahil ketika imam yang ke-12 itu pun juga misalkan wafat, maka ini mustahil. Kenapa? Berarti ada kekosongan imam, itu yang pertama. Atau yang kedua, harus ada imam pengganti daripada Al-Imamil Mahdi, yaitu imam yang ke-12. Berarti harus ada imam yang ke-13, ke-14, dan ke-15. Begitu juga dengan dan seterusnya. Dan ini pun juga mustahil kita jalankan, mustahil kita terima. Kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyiapkan 12 imam, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian pembahasan selanjutnya misalkan bisa ditambah dengan apa yang bisa kita pahami dari kandungan hadis Ats-Tsaqalain berkenaan tentang dua pusaka Nabi, di mana Allah atau Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Ahlul Bait. Sampai kemudian ada pernyataan dari Rasulullah mengatakan lan yaftariqa hatta yarida ilayyal haud,
mereka berdua ini, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait, itu tidak akan pernah terpisah sampai mereka menemui aku di telaga Haud. Sehingga antara Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan pernah terpisah sampai hari kiamat, yang artinya bahwa setiap kali atau kapanpun ada Al-Quran, maka di sampingnya pasti ada Ahlul Bait. Begitu juga termasuk di zaman kita saat ini, kita mengetahui bahwa Al-Quran ada di tengah-tengah kita, maka secara pasti bahwa Ahlul Bait pun juga ada sampai hari ini. Yang tentunya Ahlul Bait yang dimaksud adalah Ahlul Bait yang sesuai dengan ayat tathir, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, yaitu Ahlul Bait yang disuci, yang disucikan sesuci-sucinya, dan tentunya itu adalah Ahlul Bait yang maksum. Nah, pembahasan kita mungkin ingin lebih mengkaji berkenaan tentang mungkinkah ada sosok manusia yang memiliki usia yang panjang. Secara kita katakan, mungkin pembahasan pertama kita akan bahas secara logika dulu, atau secara mantiki dulu, secara logika ya, secara logis, apakah mungkin seorang manusia memiliki usia yang sangat panjang. Kita katakan misalkan sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah, dan sesuai dengan riwayat yang ada bahwa Imam Mahdi lahir di tahun 255 Hijriah, yang artinya kalau kita selisihkan berarti usianya Imam Mahdi saat ini adalah kurang lebih 1189 tahun. Nah, yang mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan di benak kita adalah, mungkinkah hal itu terjadi? Mungkin banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Kalau kita ingin bahas sedikit berkenaan tentang ilmu dalam filsafat, ya, ketika kita membahas atau mempelajari ilmu filsafat, di situ dibahas berkenaan tentang masalah wujud atau keberadaan. Bahwa keberadaan itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya wajibul wujud, ada yang namanya mumkinul wujud, ada yang disebut dengan mumtani'ul wujud. Yang disebut dengan wajibul wujud adalah bahwa keberadaannya itu adalah sebuah keharusan, dan ini yang dimaksudkan di sini hanya Allah. Selesai pembahasan dari wajibul wujud, bahwa yang dimaksud dengan wajibul wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan yang kedua dan yang ketiga yang ingin kita bahas di sini yaitu mumkinul wujud, yang artinya keberadaannya itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi, atau yang ketiga adalah mumtani'ul wujud, yaitu keberadaannya itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Nah, pembahasan kita yang tadi, manusia dengan usia panjang hingga ribuan tahun. Pertanyaannya, mungkinkah atau sesuatu itu adalah sesuatu hal yang mustahil? Logika manusia mengatakan mungkin, dan itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Contoh misalkan, yang mustahil secara logika adalah misal masuknya seekor gajah ke dalam lubang jarum. Itu mustahil secara akal manusia. Secara logika manusia itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Atau misalkan kita memiliki 3 apel, yang kemudian 3 ini dibagi harus sama rata kepada 2 orang, di mana nggak boleh dibelah, misalkan harus utuh 1 apel. Bagaimana, bisa atau tidak? Itu kita katakan mustahil, dan itu adalah mustahil secara akal. Nah, ketika kita itu kita katakan ya mustahil secara logika manusia atau secara akal manusia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ketika ada manusia yang memiliki usia yang panjang, apakah itu mustahil secara akal? Kita katakan tidak. Akal menerima, dan akal akan mengatakan bahwa sesuatu itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena emang ada aturannya. Setiap manusia nggak boleh hidup lebih dari 100 tahun misalkan. Nggak ada aturannya. Manusia bisa hidup secara akal. Tidak mustahil manusia hidup dengan usia yang panjang. Nah, yang jadi masalah adalah gini, orang bisa beranggapan bahwa itu sesuatu hal yang mustahil karena melihat fakta di lapangannya. Kenapa?
fakta di lapangannya di tengah-tengah kita tidak ada atau jarang mendapatkan fenomena yang demikian. Kita bisa melihat misalkan mensurvei manusia ini rata-rata hidupnya itu di usia 60, 70 atau 80 misalkan paling banter. Ada yang usianya melebihi 100 tahun, ada, tapi mungkin jarang. Bahkan ketika misalkan kita bahas usia 200 tahun, ada nggak manusia yang usianya sampai 200 tahun atau 300 tahun? Itu pun juga kita katakan hampir tidak ada. Sehingga kemudian dari sinilah orang langsung menilai bahwa sesuatu itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Padahal sekali lagi secara logika itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Tapi karena fakta di lapangannya jarang ditemukan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kemudian kita dengan mudah menyebutkan itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Contoh misalkan, saya akan bawakan sebuah contoh sederhana. Kita misalkan kita hidup kembali di zaman dulu ya. Ketika misalkan HP tidak ada, internet tidak ada, bahkan kita tidak bisa melakukan misalkan yang namanya video call dan lain sebagainya. Teknologi pada saat itu tidak ada. Kita berada di posisi di masa itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana atau mungkinkah kita berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana? Misal dalam jarak di luar kota misalkan atau di luar negara, bahkan kita berkomunikasi langsung dengan orang yang jauh di sana. Mungkin pada saat itu kita akan mengatakan sesuatu itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Nggak mungkin terjadi demikian. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada media yang kita katakan tidak ada media yang memfasilitasi untuk hal yang demikian gitu loh. Maka kemudian berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi sehingga muncullah yang namanya HP, muncullah yang namanya internet, muncullah yang namanya teknologi wifi dan lain sebagainya. Sehingga dari situ yang tadinya kita beranggapan bahwa sesuatu itu mustahil, pada saat itu ternyata sekarang kita dengan mudah untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Artinya apa di sini? Bahwa berkomunikasi dengan jarak jauh itu adalah bukan sesuatu hal yang bersifat mustahil. Tapi mungkin pemikiran, kita katakan pemikiran orang yang di masa itu mungkin bisa dikatakan itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Padahal kita katakan tidak. Kenapa mereka bisa menilai atau beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil? Karena memang faktanya demikian, tidak ada manusia yang bisa atau yang mampu untuk berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Contoh lain misalkan, kita katakan mungkinkah misalkan kita pindah ke planet Mars misalkan, kita hidup di planet Mars, atau misalkan kalau misalkan kita biasa berwisatanya misalkan ke Bali misalkan, atau berwisata ke Eropa, sekarang kita misalkan berwisata ke planet Mars, mungkin atau tidak? Saat ini faktanya nggak mungkin. Artinya sesuatu itu sepertinya mustahil gitu loh. Tapi kita nggak tahu masa yang akan datang. Kita anggap misalkan 100 atau 200 tahun yang akan datang. Apakah itu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi? Bisa jadi. Dan kita nggak bahas apakah bisa atau tidak. Yang penting secara akal itu adalah bukan sesuatu hal yang mustahil. Walaupun sekali lagi faktanya saat ini adalah itu belum terjadi. Contoh misalkan, contoh lain yang misalkan berhubungan dengan para nabi, kemujizatan yang dimiliki oleh para nabi. Kita melihat misalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Kita ketahui bahwa dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah melakukan perjalanan, kita katakan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya 1 malam. Secara logika mungkin kita katakan itu adalah sesuatu hal yang mustahil, nggak mungkin melakukan perjalanan demikian. Tapi faktanya apa? Terjadi apa enggak? Terjadi. Berarti itu adalah bukan sesuatu hal yang mustahil. Seperti contoh lain misalkan Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Apakah mustahil itu? Tidak. Buktinya terjadi.
Nabi Allah Ibrahim contohnya misalkan ketika dia dilemparkan ke api Namrud, api itu menjadi dingin. Artinya apa? Api itu kita katakan mustahil. Kalau pemikiran kita katakan mustahil untuk menjadi dingin. Tapi ternyata kenyataannya bisa nggak api itu dingin? Ternyata api itu bisa menjadi dingin untuk Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa misalkan, bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Nabi Allah Isa bisa membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Nah, ini apakah sesuatu itu hal yang mustahil? Kita katakan tidak mustahil. Buktinya terjadi. Nah, kembali ke usia yang panjang. Manusia memiliki usia yang panjang. Apakah itu adalah sesuatu hal yang mustahil? Kita katakan secara akal, sekali lagi secara akal itu tidak. Bahkan kita katakan usia itu, kita meyakini bahwa usia itu di tangan Allah, dan terserah Allah mau memanjangkan usia atau memendekkan usia. Bukanlah kita katakan faktanya usia panjang itu terjadi di dunia ini. Kita misalkan melihat contoh misalkan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum dzalimun." Shadaqallahul aliyul adzim. Laqad arsalna Nuhan, dan kami telah mengutus Nuh pada kaumnya. Maka kemudian Nabi Nuh itu tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Ini masa dakwah, kita katakan ayat ini menjelaskan masa dakwah Nabi, bukan usia Nabi Nuh. Masa dakwah Nabi itu 950 tahun. Usianya berapa? Ya berarti bisa lebih dari 1000 tahun. Dan ini terjadi mungkin gitu loh. Nabi Nuh itu usianya paling tidak di atas 950 tahun, dan ini terjadi. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Bahkan misalkan kita katakan kaum muslimin secara mayoritas meyakini bahwa ada beberapa nabi, paling tidak ada 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai saat ini. Seperti misalkan Nabi Allah Isa alaihissalam diyakini bahwa masih hidup sampai saat ini. Diyakini bahwa Nabi Allah Khidir masih hidup sampai saat ini. Diyakini Nabi Allah Idris, Nabi Allah Ilyas itu sampai saat ini masih hidup. Artinya apa? Artinya sesuatu itu suatu hal yang wajar dan suatu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang mustahil. Bukan sesuatu hal yang aneh gitu, ketika ada manusia yang memiliki usia yang panjang. Nah, ketika misalkan kita masuk ke Imam Mahdi, kenapa kok kemudian kita menjadi bingung? Saat sampai kepada Imam Mahdi, nggak mungkin Imam Mahdi memiliki usia yang panjang. Kenapa kok itu tidak berlaku untuk Nabi Nuh, itu tidak berlaku untuk Nabi Isa? Kenapa kita percaya dan yakin Nabi Isa memiliki usia yang panjang, bahkan sampai sekarang masih hidup? Tapi ketika masuk kepada Imam Mahdi mengatakan itu sesuatu hal yang mustahil. Enggak. Secara logika, sekali lagi, secara logika manusia meyakini akan ketidakmustahilan umur yang panjang. Contoh lain misalkan, atau kita akan bukti yang lain. Kita melihat dalam catatan-catatan sejarah, dalam kitab-kitab sejarah apapun, ya kita bisa melihat bahwa imam-imam sebelumnya itu sangat jelas tercatat kapan mereka lahir dan kapan mereka wafat. Bahkan tanggal wafatnya itu tercatat semuanya. 11 imam sebelum Imam Mahdi itu semuanya tercatat tanggal wafatnya. Sementara ketika sampai kepada Imam Mahdi, ternyata tidak ada satupun kitab sejarah, buku sejarah yang menjelaskan kapan Imam Mahdi wafat. Dan ini adalah bukti bahwa bukti bahwa Imam Mahdi itu belum wafat sampai saat ini. Sehingga sekali lagi yang ingin saya simpulkan pada kesempatan kali ini bahwa Imam Mahdi, atau kita katakan manusia yang memiliki usia yang panjang, itu adalah bukan sesuatu hal yang mustahil. Termasuk sekali lagi Imam Mahdi
Imam Mahdi memiliki umur yang panjang itu adalah bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang mustahil, dan itu mungkin terjadi menurut akal manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.